Halo anak salih-salihah, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 4 dan 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, pada pembelajaran ini termuat 4 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan SBDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Nah, sekarang membuat peta pikiran dari teks sejarah. Peta pikiran juga dapat kamu gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Berdasarkan peta pikiran yang berisi informasi dari teks tersebut, kamu akan lebih mudah membandingkan isi dan informasi dari teks. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kalian buat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Mari kita baca bersama-sama. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara syah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Indonesia Serikat, Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Nah, anak-anak, perjanjian Linggarjati tersebut merupakan sebuah teks sejarah. Nah, kita bisa membuat peta pikiran, peta konsep teks sejarah tersebut dengan menggunakan kata-kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana menggunakan kalimat efektif. Mengapa ini dilakukan? Ini untuk memudahkan kita dalam mengetahui informasi-informasi yang ada dalam teks tersebut. Sekarang contoh apa. Nah, kita membuat kalimat tanya, apa yang terjadi? Apa itu perjanjian Linggarjati? Nah, perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana hasil perundingan Linggarjati? Hasil perundingannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 1949 dan pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kapan terjadinya perjanjian Linggarjati? 25 Maret 1947. Di mana tempat terjadinya perjanjian Linggarjati? Di Linggarjati, Jawa Barat.
Siapa yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati? Yang mewakili adalah Bapak Sultan Syahir. Mengapa ada pro dan kontra pada Perjanjian Linggarjati? Karena bentuk pemerintahan RIS Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran. Kemudian yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Hasil perundingannya adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga ada Perjanjian Romroyan. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari ketua pimpinan delegasi Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Hasil konferensi Meja Bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda yang memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah dijelaskan dulu tentang membuat peta pikiran teks sejarah atau mendapatkan informasi dari teks sejarah. Buatlah peta pikiran tentang konferensi meja bundar menggunakan peta konsep seperti ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sejak dulu, bangsa Indonesia mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Misalnya pertempuran Surabaya, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih tujuan yaitu mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Melakukan kerjasama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Begitu juga ketika kita masih belajar di sekolah.
Kalian dan kelompok kalian bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Sama halnya dengan kerjasama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini ada agresi militer Belanda pertama. Belanda melaksanakan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda I juga biasa disebut dengan Operatie Product. Berikut beberapa latar belakang agresi militer I Belanda, yaitu adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Namun pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya serangan agresi militer yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama memiliki tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan khususnya minyak dan batu bara. Kekayaan alam ini akan menjadikan modal ekonomi kerajaan Belanda. Belanda melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Selanjutnya ada agresi militer Belanda kedua. Pada dasarnya, agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena PBB gagal dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Sebenarnya sebelum meletusnya agresi militer Belanda II sudah disepakati perjanjian Renville, namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Agresi militer II atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun, sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Dampak peristiwa agresi militer Belanda II berupa terjadinya aksi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta. Propaganda yang terus-menerus digaungkan oleh Belanda selama agresi militer kedua bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi dapat digagalkan oleh serangan TNI dan adanya PDRI. Nah, anak-anak, setelah membaca agresi militer pertama dan agresi militer kedua, kerjakan soal-soal berikut ini nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mempraktekkan pola lantai pada tarian daerah. Kalian sudah mengenal beberapa pola lantai pada tarian daerah. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tari indang berikutnya. Amati gambar berikut ini. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai, dilakukan juga secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul bagian lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang memukul lantai, dilakukan juga secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Kemudian gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Gerakan yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan.
Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan dan digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-8, ulangi gerakan nomor 6, kemudian gerakan 9, ulangi gerakan nomor 7. Nomor 10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang 11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Hari ini semoga pembelajarannya bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.